Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan selain menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara, penyidik juga menangkap ayahnya. KPK menyebut kasus di pemerintahan Kabupaten Bekasi berkaitan dengan suap proyek. Nah, ini masih terus didalami, diantaranya terkait dengan proyek-proyek di Bekasi. Suap itu Mas, kasus suap. Ya. Gimana? Itu juga masih yang didalami oleh tim. Ya, apakah ini hanya satu klaster atau dua klaster dugaan tindak pidana korupsi? Konferensi persnya akan diselenggarakan kapan? Rencana sore ini, sore atau mungkin malam gitu. Ini nanti sampai dengan sore masih dilakukan ekspos dan para pihak yang diamankan juga masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Jadi nanti kita tunggu ya prosesnya. Mas, yang Kejari ini Di Bekasi itu selain mengamankan bupati, apakah juga termasuk menangkap ayah dari Bupati Bekasi, Mas? Benar. Jadi di antara 7 orang yang diamankan, salah satunya ayah dari bupati juga diamankan. Mas, ini kan ada OTT Kejari ya, maka KPK melakukan 3 operasi tangkap tangan dalam kurun waktu 2 hari. OTT dilakukan di Banten, Bekasi, dan Kalimantan Selatan. Hingga saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk menetapkan status hukumnya. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Ifdal Amal dari Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Ifdal, apakah benar ada aparat penegak hukum yang juga ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Bekasi kemarin? Baik, selamat sore Indra dan juga pemirsa. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, Indra, saya akan menyatakan bahwa betul sekali KPK melakukan hat-trick OTT dalam 2 hari terakhir. Yang pertama itu di Banten, yang merupakan pada hari Rabu kemarin melakukan OTT di Banten terhadap aparat penegak hukum, ditangkap sebanyak 9 orang di Banten dan dibawa ke Gedung Merah Putih. Akan tetapi kemudian dari 9 orang ini, kasus dugaan pemerasan yang melibatkan WNA Korea Selatan ini dilimpahkan kasusnya kepada Kejaksaan Agung. Kemudian untuk keterlibatan dari aparat penegak hukum pada kasus dugaan suap yang ada di Bekasi yang melibatkan Bupati Kabupaten Bekasi, begitu masih belum bisa dikonfirmasi pernyataannya karena pihak dari KPK, yang lebih tepatnya adalah jubir KPK, menyatakan bahwa untuk detail pernyataan secara rinci akan disampaikan pada konferensi pers atau keterangan pers yang akan disampaikan sekiranya pada hari ini sekitar antara sore ataupun malam begitu. Ada hari Rabu kemarin, kemudian dibawa juga ke Gedung Merah Putih pada Rabu malam, dan OTT yang dilakukan di Bekasi oleh KPK ini menangkap 10 orang setelah kemudian yang dibawa ke Gedung Merah Putih ini ada 7 orang. Salah satu orang dari ke-7 terduga pelaku itu merupakan Bupati Kabupaten Bekasi, dan juga berdasarkan berita yang beredar bahwa ayah dari Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, juga terlibat dari kasus ini, dan juga tadi dibenarkan dalam pernyataan jubir KPK kepada pers bahwa memang ayah Anda dari Bupati Ade Kuswara Kunang juga terlibat dari kasus ini. Akan tetapi untuk perinciannya masih belum bisa dipastikan, menunggu keterangan lebih lanjut. Akan tetapi saat melakukan operasi tangkap tangan, KPK juga menemukan barang bukti sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah. Indra. Ifdal, bagaimana status aparat penegak hukum yang juga informasinya ditangkap dalam OTT di Kalimantan Selatan? Baik, Indra dan juga pemirsa, KPK memiliki aturan 1x24 jam untuk menetapkan status hukum dari para terduga pelaku yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dan untuk aparat penegak hukum dari Kalimantan Selatan, lebih tepatnya Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara maksud kami, dari Kalimantan Selatan ini baru tiba di Gedung Merah Putih KPK tadi pagi sekitar pukul 8:15 pagi waktu Indonesia Barat, dan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dan untuk menyatakan statusnya apakah sebagai tersangka ataupun sebagai saksi dan sebagainya akan dilakukan melalui keterangan pers yang seperti yang saya tadi sampaikan juga sebelumnya, bahwa akan dilakukan pada hari ini antara sore ataupun malam hari ini. Akan tetapi memang jubir KPK telah mengonfirmasi bahwa dari ke-6
terduga pelaku yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dari Kalimantan Selatan, 2 diantaranya merupakan aparat penegak hukum. Dan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, jubir KPK juga menyebut, jubir KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa menemukan sedikit tantangan bahwa adanya kooperatifan yang dilakukan oleh para pihak-pihak terduga pelaku, dan para terduga pelaku yang sampai sekarang tidak kooperatif masih diimbau oleh KPK untuk segera menyerahkan diri agar upaya penegakan hukum oleh KPK dapat berlangsung secara efektif. Untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan, Indra. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Ifdal Amal melaporkan langsung dari Gedung KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.